Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Tema kali ini adalah perasaannya seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini ke kamu ya. Apa sih yang dia rasakan ke kamu? Perasaan dia ke kamu tuh gimana? Orang yang kamu pikirkan ini. Oke, di sini kita punya aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu ya. Orang ini nggak jujur ya sama kamu. Dia nggak terlalu open gitu ya tentang dirinya, nggak nunjukin siapa yang aslinya dia gitu loh. Kemudian di sini terkadang aku masih terjaga memikirkan kamu. Aku ngeliat seseorang ini masih memikirkan kamu. Bahkan ketika dia mau tidur gitu ya, dia masih ingat kamu. Mungkin dia bangun tidur gitu juga ingat kamu. Atau mungkin di sela-sela tidurnya udah tengah-tengah malam gitu ya, dia terbangun keinget kamu kayak gitu. Orang ini nggak bisa berhenti ya, masih ingat kamu, masih memikirkan kamu. Ya kan? I can't stop thinking about you ya, yang dimana orang ini tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkanmu. Oke. Jadi dia ini selalu memikirkan kamu gitu ya. Seperti itu. Selain dia menyembunyikan perasaan dia ke kamu yang sebenarnya, menyembunyikan perasaan dia ke kamu yang sebenarnya, dia juga menyembunyikan siapa dirinya. Gitu. Jadi ketika dia di hadapan kamu itu dia seperti nggak nunjukin yang aslinya gitu loh, nggak aslinya nih gimana ya, pokoknya ada sisi dia yang pokoknya tuh nggak diperlihatkan ke kamu gitu loh ya, nggak jujur gitu. Aku contohkan nih gini, sebenarnya dia ini, aku contohkan ya, salah satunya nih gini. Sebenarnya dia ini mungkin dari segi karir itu dia nggak sukses-sukses banget ya, atau kayak ya bisa dibilang nggak, yang karirnya itu nggak terlalu, bukan nggak bagus enggak gitu, cuman kayak misalkan dari segi keuangan itu dia nggak terlalu kaya gitu ya, nggak terlalu kaya atau nggak banyak, katakanlah seperti itu. Dari segi gaji gitu mungkin kayak nggak banyak gitu ya, tapi kayak di depan kamu itu yang diperlihatkan tuh seolah dia itu kayak banyak duit, berduit kayak gitu loh ya. Karena apa? Dia nggak mau, karena kalau misalkan ya, kalau orang yang seperti ini biasanya tuh punya mindset bahwa kalau dia laki-laki ya, aku contohkan yang lebih gampangnya tuh laki-laki gitu ya, itu kalau dia terlihat bahwa dia nggak berduit atau nggak terlihat kayak tajir, itu kan nanti malu gitu loh ya. Contoh nih, kalau misalkan dia jalan sama kamu, dia nggak bisa beliin kamu apa yang kamu minta, nah itu kan kayak malu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi walaupun dia, misalkan ya aku contohkan, meskipun dia kayak kantongnya kosong, katakanlah seperti itu, cukup untuk dia buat makan, katakanlah seperti itu, dalam sebulan itu cukup buat dia makan gitu, tapi karena dia jalan sama kamu gitu ya, pengen bikin kamu seneng, itu tuh dia kayak ya udah gitu loh, kayak dia relain soalnya dia banyak duit gitu loh ya. Ya pasti dia kayak bilang sama kamu, kamu mau beli apa, beli aja gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kan yang bayarin dia, istilahnya tuh kayak gitu. Atau makan di restoran mahal, katakanlah seperti itu, kamu diajak makan di restoran mahal gitu, diajakin makan dia kayak gitu istilahnya. Padahal uang dia tuh sebenarnya cuman cukup buat dia makan sebulan. Nah istilahnya tuh kayak gitu, tapi yang diperlihatkan ke kamu itu yang oke-okenya lah, istilahnya tuh kayak gitu, seperti itu ya. Jadi kayak ya itu nggak jujur gitu loh, yang nggak jujur, nggak cerita apa adanya gitu loh, bahwa di saat itu tuh dia sebenarnya dari segi kerjaan atau karir dia tuh bayarannya tuh nggak terlalu banyak, katakanlah seperti itu ya. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles.
Nine of Cups, the Devils. Oke. Ya, itu aku contohkan tuh salah satunya seperti itu. Tapi bisa ada dalam sisi lain. Yang jelas di sini dia menyembunyikan siapa dia yang sebenarnya dari kamu. Jadi kayak orang yang nggak jujur gitu ya, nggak terlalu terbuka sama kamu gitu. Oke, dan saat ini aku ngeliat kamu dengan dia mungkin tidak lagi sama karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Di sini aku juga ngelihat ada energi Nine of Pentacles dan Nine of Cups ya. Mungkin kamu lagi sedang diam, dia diam, kamu fokus sama diri kamu sendiri, dia juga fokus sama dirinya sendiri saat ini ya. Tapi walaupun dia fokus sama dirinya sendiri ya, dia masih mikirin kamu gitu loh ya. Kemudian di sini aku ngelihat ada energi devil ya, toxic. Mungkin dia ada sisi dia yang toxic ya. Sisi dia yang toxic sebenarnya. Sisi negatif dia yang tidak diperlihatkan ke kamu. Ketakutan dia, apapun di sini. Ya, ada yang tidak diperlihatkan ke kamu gitu. Dan untuk beberapa orang, kamu tahu sisi kurang baiknya dia, tapi hanya sebagian gitu. Tapi setelah kamu bersama dia, nah mungkin ini yang melibatkan pertengkaran antara kamu dengan dia, bisa seperti itu juga ya. Kalau dia ini orangnya entah ini bisa dominan, toksik, apapun di sini yang aku lihat ada energi devil ya. Ini ada hubungan yang toksik. Mungkin entah sikap atau tindakan dia aku nggak tahu ya gitu. Tapi di sisi lain memang orang ini banyak yang dia sembunyikan dari kamu ya. Dia kayak pakai topeng gitu loh ya, nggak jujur, nggak menjadi dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi kayak lebih ke mungkin biar terlihat baik di depan kamu, biar terlihat oke di depan kamu. Jadi dia kayak membuat sesuatu tindakan gitu, istilahnya tuh seperti itu. Ya aku contohkan tuh seperti yang aku bilang tadi, itu salah satunya gitu loh. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ada yang dari mungkin ada yang versi lain atau cerita lain ya gitu. Cuman aku contohkan tuh seperti itu gitu. Ya, dan saat ini memang orangnya lagi fokus dengan dirinya sendiri. Ya, aku juga ngerasa ada sisi dia yang cukup egois di sini, pengen menang sendiri, pengen egonya juga tinggi, gengsinya juga tinggi. Salah satu yang dia sembunyikan dari kamu juga tentang perasaan dia di sini ya. Orang ini menutupi perasaan dia dengan baik ya, walaupun kesannya kayak seolah-olah tuh kesannya tuh dia seolah-olah tuh kayak nggak punya perasaan sama kamu gitu loh, padahal nggak seperti itu. Aku juga ngelihat ya, entah kenapa ya, aku ngelihat di sini ada sisi dari dia. Beberapa di antara kamu, dia ini mungkin pecandu alkohol ya, suka minum-minum kayak gitu ya. Itu mungkin yang dia sembunyikan dari kamu ya, salah satunya ya. Dia tidak terlalu jujur atau terbuka sama kamu karena takut mungkin kamu nggak mau terima dia atau kamu tolak dulunya gitu ya, saat kamu masih pendekatan, kemudian kalian pacaran gitu kan, untuk biar menarik perhatian kamu ya. Ini kayak orang ini masih sering suka ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, mungkin pecandu alkohol, minuman keras. Nggak hanya itu, mungkin dia juga ada ini hubungan kayak dengan, kalau dia laki-laki ya minum ya, ada perempuan kayak gitu loh istilahnya. Cuman untuk beberapa orang dia mungkin sampai ke ini seks juga, tapi untuk beberapa orang enggak ya. Cuman tapi di sini kalaupun dia terhubung, ada hubungannya seperti itu bukan ini ya, bukan serius gitu ya. Cuman kayak ya namanya toksik ya, kayak pecandu kayak gitu loh ya. Jadi hanya untuk senang-senang. Nah, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Cuman kadang-kadang orang ini nggak seperti itu juga ya, cuman ada sisi dia yang seperti itu gitu ya. Karena ini memenuhi ego atau gengsinya gitu. Aku contohkan nih gini, ketika dia selesai dengan kamu atau putus dari kamu, dia ini kayak terlihat seolah dia baik-baik aja, fine-fine aja gitu loh ya. Mungkin dia ngumpul sama temennya, minum-minum, kemudian deket dengan perempuan lain, perempuan yang baru, katakanlah seperti itu. Tapi ini hanya untuk itu.
ngasih egonya dia makan gitu loh, biar ya nggak ada kamu aku masih oke kok, aku masih fine kok, masih aku bisa dapet cewek baru kok, nah istilahnya tuh kayak gitu ya, hidupnya happy, hidupnya bahagia gitu loh. Tapi di dalam batinnya sebenarnya nggak seperti itu hanya untuk biar terlihat di luar gitu loh ya, biar terlihat apalagi image dia di depan teman-temannya, atau mungkin teman-temannya juga tipe-tipe orang yang seperti itu ya, kayak dukung dia gitu loh, ya udah putus nanti juga udah dapat baru kok, nah istilahnya tuh kayak gitu ya, kayak seolah-olah tuh ada egonya semakin dikasih dorongan nih ya, kayak dikasih support gitu, jadi orangnya kan tambah seneng gitu, tambah happy gitu loh. Tapi ketika dia sendiri nih di rumah, nah ini dia baru dia kerasa ya, dia masih mikirin kamu, dia nggak bisa tidur ya, ingat kamu terus gitu ya. Ini bertabrakan, kepala dia dengan perasaan dia itu bertolakan gitu loh. Perasaan dia memanggil-manggil kamu, tapi di sisi lain otak dia bercabang. Di satu sisi egonya bicara, di satu sisi pikirannya nuju ke kamu gitu loh. Jadi bercabang pikiran dia gitu loh ya, dia nggak mau terlihat kayak seolah-olah dia bucin sama kamu, dia cinta beneran sama kamu gitu ya, karena di sini dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Sebenarnya dia ada addiction dengan kamu. Addictionnya ini kayak dia nggak bisa gitu loh, sebenarnya berpisah dari kamu itu nggak bisa sebenarnya gitu loh ya, tapi yang dia tunjukin tuh seolah-olah bisa gitu loh. Di sini dia tetap melihat kamu sebagai seseorang yang menarik, seseorang yang aku lihat kamu juga orang yang mungkin kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri tanpa dia ya. Dilihatnya tuh kayak gitu. Walaupun ada pasangan, nggak ada pasangan tuh kamu kayak orang yang bisa mandiri gitu loh. Ya dilihatnya tuh seperti itu. Dan aku juga ngeliat kamu ini orang yang dipandang cukup positif ya. Maksudnya positif nih gini, kamu punya nilai di sini. Kamu punya nilai diri, harga diri, kualitas diri yang bagus gitu loh. Ya, kamu bukan tipe orang yang mudah ditaklukkan, kamu bukan tipe orang yang mudah tergiur dengan materi, finansial, atau bisa dikatakan kalau orang itu kan kadang kalau ngelihat pasangannya kaya ya, punya mobil, punya rumah, tajir gitu katakanlah seperti itu kan, dia bakal ini ya, apa ya istilahnya, seneng atau gimana ya, bisa ya, semua orang tuh seneng ya, semua perempuan tuh seneng ya kalau pacarnya atau pasangannya tuh kaya, tajir, loyal gitu kan, seneng gitu ya. Tapi ini kayak punya ini sendiri gitu loh, nggak ya, senengnya tuh wajar ya, tapi ini kamu ini senengnya itu ya seneng, cuman kamu nggak mau kayak apa ya, kayak kamu tuh apa ya istilahnya, sama dia tuh kamu tuh nunjukin bahwa bukan itu gitu loh, bukan karena itu gitu loh. Aku sama kamu tuh bukan karena itu gitu, bukan karena kekayaan kamu, bukan karena kamu yang begini-begini gitu, enggak gitu loh. Tapi kayak lebih aku pengennya kamu tuh bener-bener tulus gitu loh. Gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, kamu tuh nunjukin ini sama dia. Gitu loh, kayak kamu tuh nunjukin kualitas diri kamu gitu loh. Seperti itu. Ya, di sisi lain aku ngeliat dia juga ada ketertarikan ya secara fisik, tapi bukan secara fisik dia tertarik kamu juga, enggak gitu, cuman kayak kamu itu tipe dia gitu loh. Kalau misalkan dari tinggi badan atau berat badan kamu itu tuh tipe dia gitu loh ya, tapi bukan selalu tertarik secara fisik juga, enggak ya, tapi ada gitu loh, tapi bukan obsesi ya, beda gitu loh ya. Kayak kamu itu kriterianya dia gitu ya, dari tingginya kamu, kemudian mungkin berat badan kamu gitu ya, itu tuh kayak tipenya dia banget gitu loh ya, seperti itu. Kemudian mungkin cara kamu merawat diri ya, atau gaya style hidup kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan aku juga melihat di sini kamu dengan dia ini ada semacam perbedaan berat badan juga ya. Mungkin kamu ini dealing dengan seseorang yang agak gemuk ya, gendut orangnya ya, tingginya nggak terlalu tinggi, nggak pendek gitu ya, tingginya kayak sedang gitu, tapi orangnya gemuk.
Kalau kamu ini cewek yang langsing, kemudian tinggi badan kamu di bawah dia kayak sebahu gitu atau seleher dia gitu, nah ini yang dia suka tuh itu, karena dia suka dengan cewek itu tingginya nggak sama dengan dia atau nggak lebih tinggi dari dia gitu ya, tapi dia lebih suka sama cewek yang tingginya di ya sebahu ataupun seleher dia kayak gitu. Oke, di sisi lain tuh seperti itu, dan dia ya masih punya rasa sama kamu ya. Di suatu sisi dia masih ada kesalahan atau marah karena tidak terima gitu ya dengan kondisi atau keadaan yang terjadi saat ini, tapi dia berusaha untuk menerimanya gitu. Kalau untuk perasaan dia ke kamu ya kuat banget di sini, masih ada ya gitu, karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa orang ini di bottomnya ada Ace of Wands. Ace of Wands. Ada kemungkinan di sini ya, orang ini entah ada kemungkinan orang ini next ke depan mungkin akan ngubungin kamu lagi atau kontak kamu lagi, karena di sini bottomnya ada Ace of Wands ya. Ini mungkin beberapa minggu ke depan ya, beberapa minggu ke depan nih. Mungkin dia akan tiba-tiba ngontak kamu atau dia tiba-tiba muncul di depan kamu kayak gitu ya. Tapi di saat dia punya keberanian nih, karena Ace of Wands ini wands ya, tindakan api itu kan berani gitu ya, nunggu dia ada keberanian. Karena kalau aku ngeliat dari kartu di sini ya, yang ditebar di sini, dia belum ada keberanian. Dia mikirin kamu tapi belum ada tindakan gitu loh. Apalagi ada devil di sini, masih ada kemarahan, ketidakterimaan, ketakutan ya, egonya juga masih ada kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau perasaan ada di sini ya, seperti itu. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, kemudian Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini nggak jadi patokannya. Di sini aku ngeliat ada angka 9 ya. 9. Untuk beberapa orang ada kaitannya dengan angka 9 di sini, entah kamu punya hari lahir atau dia ya tanggal 9, atau mungkin kamu punya live path kamu dengan dia, atau keduanya, salah satu atau keduanya itu 9 ya, atau di sini kamu selisih umur bisa ya 9 gitu, atau kamu pernah bersama selama 9 bulan atau 9 tahun bisa, kemudian kalian berpisah, atau mungkin untuk beberapa orang ada yang sudah berpisah selama 9 tahun gitu ya. Sesuaikan di sini ya, ada kaitannya dengan angka 9, atau mungkin ini adalah konfirmasi atau sebuah jawaban ya. Kamu bisa lihat angel number 999. Oke. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oh, di sini aku dapat angka 99 ini juga bisa menandakan kalian dua-duanya jiwa tua. Mungkin ada juga soulmate ya. Mungkin kalian dua-duanya soulmate di sini. Pasangan ya, mate gitu. Oke, jadi ini saja ya. Sekali lagi, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.